Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom, kerinduanku church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kapanpun saudara menyaksikan renungan ini, kami yang menyiapkan renungan ini, kami selalu berdoa agar saudara kembali dikenyangkan oleh firman Tuhan, disegarkan kembali. Bahkan firman Tuhan akan mengubahkan hidup setiap saudara. Kita kemarin merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, kemudian Yesus memberikan kepada para murid dan bagi kita semua, yaitu Roh Kudus-Nya. Maka judul renungan saya hari ini adalah Beyond Ourselves. Lebih dari diri kita sendiri atau melampaui diri kita sendiri. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita bersama di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada beserta dengan kami. Bahkan janji-Mu, Engkau akan menyertai kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang telah tercurah bagi setiap kami, yang memampukan kami untuk menjadi lebih daripada kekuatan kami sendiri. Sebentar kami akan siapkan hati kami Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau disambut di hati kami, di pikiran kami, kuasai kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan, amin, haleluya. Ada banyak orang Kristen hidupnya stuck, gitu-gitu aja. Maksudnya gimana stuck? Dulu dia pemarah, bertahun-tahun dia hidup, dia tetap jadi pemarah. Dulu dia pecandu konten pornografi, bertahun-tahun umur boleh bertambah, semakin tua tapi tetap menjadi pecandu pornografi. Ada banyak orang yang stay di situ-situ aja, jatuh bangun di dalam dosa yang sama, terikat gak bisa lepas dengan dosa-dosa atau kesalahan mereka. Dengan topeng, ya emang gue beginilah. Kayaknya emang gue gak bisa kayak begitu. Kayaknya emang gue gak bisa bertobat, gue emang gak bisa berubah. Ada juga orang Kristen yang hidupnya biasa-biasa aja, gak excellent, hidupnya standar. Padahal mereka harus sadar bahwa mereka punya superpower yang ada di dalam diri mereka yang membuat mereka bisa melampaui kekuatan mereka. That's why tema khotbah kita hari ini adalah Beyond Ourselves. Artinya adalah melampaui diri kita sendiri. Yang tadinya kita orang biasa, tapi dengan kekuatan itu kita melampaui diri kita. Untuk kita dimampukan. Kata kuncinya adalah dimampukan. Saudara tahu bahwa manusia itu tidak bisa mengalahkan gravitasi. Kita nggak akan bisa terbang. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi yang membuat kita akan terus jatuh. Tapi ketika kita naik pesawat terbang, yang tadinya kita tidak bisa melawan gravitasi, karena kita ada di dalam pesawat terbang, kita dimampukan untuk melawan gravitasi itu. Ada juga kisah perumpamaan dua lalat yang ketemu di Bandara Soekarno-Hatta. Lalat yang pertama ketemu sama lalat yang kedua di suatu roti yang ada di coffee shop. Lalat yang pertama bilang, aku habis jalan-jalan dari Surabaya. Kemudian 2 jam kemudian aku udah ada di Jakarta, di tempat kamu nih. Lalat yang kedua nanya, kok bisa kamu terbang jauh banget? Kata lalat yang pertama, dia bilang, saya dari Surabaya gak terbang sendiri. Karena gak akan nyampe, gak akan mampu. Makanya saya masuk ke pesawat, dan pesawat itu terbang dari Surabaya ke Soekarno-Hatta. Sehingga aku bisa ketemu kamu di Jakarta ini. Lalat tersebut dimampukan. Kok bisa? Karena lalat itu masuk ke pesawat. Begitu juga dengan setiap kita. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya, kita hidup, kita punya penolong yang memampukan kita. Yohanes 14 ayat 16, firman Tuhan katakan,
Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tahukah saudara, di dalam diri saudara, saudara punya penolong namanya Roh Kudus. Yaitu Roh Allah sendiri yang hidup di dalam kita, yang memampukan kita. Makanya hari ini dan episode berikutnya kita akan membahas tentang apa sih peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang pertama, peranan Roh Kudus di dalam hidup kita adalah Dia memampukan kita untuk percaya dan berdoa sama Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus memampukan kita semua untuk kita bisa percaya kepada Yesus. Kita bisa percaya kepada Yesus. Kita bisa menyatakan dengan iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Roh Kudus yang mengubahkan hati kita. Makanya kalau saudara lagi dalam penginjilan, saudara hanya sampaikan aja. Sisanya serahkan sama Roh Kudus, biar Roh Kudus yang menjamah orang itu. Roma 8 ayat 26 juga mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi yang pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk percaya kepada Yesus. Bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Seringkali mungkin ada momen-momen dalam hidup kita yang mungkin kita udah gak bisa berkata-kata lagi. Tuhan, tolong aku Tuhan. Saking beratnya hidup saudara, saudara udah gak mampu lagi untuk berdoa sama Tuhan. Saudara cuma bisa nangis aja. Dan di saat itulah Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Yang kedua, apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Yang kedua ini yang penting. Roh Kudus memampukan kita untuk taat dan menang atas dosa. Tahukah saudara bahwa kita harus sadar kondisi kita manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Saudara bisa pelajari di Roma 8 ayat 20 sampai 21. Di Yohanes 3 ayat ke-18. Bahwa yang pertama, kondisi kita setelah kita manusia jatuh ke dalam dosa, kita semua terikat sama dosa. Kita semua adalah hamba dosa. Kita semua manusia yang penuh dengan kedagingan yang cenderungnya kita untuk berbuat dosa. Kemudian kita adalah orang-orang yang terhukum. Artinya terhukum apa? Kita harus menanggung hukuman dosa kita. Dan karena manusia jatuh ke dalam dosa, kita manusia mati secara rohani. Pada hakikatnya kita manusia tidak bisa lepas dari dosa. Pada hakikatnya kita juga manusia yang berdosa. Begitu juga dengan hukum dosa yang akan selalu menjatuhkan kita. Seperti tadi gravitasi yang akan selalu mengalahkan kita. Untuk kita jatuh terus-menerus ke dalam dosa. Niat saja gak cukup. Bahkan tekad saja gak cukup. Usaha kita untuk kita tidak berdosa lagi gak akan pernah bisa. Kalau pakai kekuatan kita sendiri. Puji Tuhan, kabar baiknya adalah Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa menang atas dosa. Roma 8 ayat 2 dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tahukah saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Kita menerima Roh Kudus yang membuat kita gak lagi di bawah penghukuman dosa. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ini adalah suatu tantangan dari Tuhan. Dia memanggil kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, Dia mau untuk kita mengikuti segala perintahnya. Dan gak gampang, ini hal yang susah, ini hal yang mungkin di luar pikiran manusia. Tapi kabar baiknya adalah di ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 26 juga dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pak, Bu, anak-anak muda, taat susah nggak? Susah. Ikut Tuhan, ikut perintahnya nggak gampang. Seberapapun kita berusaha, kita akan jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa taat sama Tuhan. Dia yang akan mengingatkan kita atas apa yang telah dikatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka mari hari ini, kalau engkau mau sungguh-sungguh bertobat, kau bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk Dia mengubahkan hidup kita, untuk kita bisa meninggalkan dosa kita, dan kita hidup menjadi pribadi yang baru. Hidup di dalam roh, tidak di dalam daging. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya, akan ada 3 poin berikutnya, yaitu apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Sama-sama kita mau doa sama Tuhan. Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh percaya kepadamu, itu semua adalah karunia Roh Kudus dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk berkata-kata di dalam doa kami. Dengan kata-kata yang mungkin tidak terucapkan dalam hidup kami. Bahkan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami hidup di dalam ketaatan-Mu. Maka kami doa, Roh Kudus pimpin kami mau meninggalkan segala dosa kami mau hidup yang baru. Mampukan kami Tuhan untuk kami mau taat. Kami mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kami mau mengasihi, kami mau mengampuni, kami mau berdoa. Kami mau terus hidup di dalam pertobatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini engkau mulai gak kuat, hari ini engkau merasa mustahil untuk hidup di dalam pertobatan, sama-sama kita mau datang sama Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Roh Allah yang kuat turut bekerja dalam hidup kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja.
bekerja di antara kita. Kami percaya dengan Roh Kudus-Mu kami sanggup melampaui kemustahilan kami. Mungkin orang boleh berkata mustahil, kami diubahkan. Orang boleh berkata, bahkan diri kami sendiri, iblis akan mengatakan mustahil, kami bisa bertobat, kami bisa berubah. Tapi kami mau tetap percaya, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami. Untuk kami bisa taat dan setia sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menjamah siapapun yang menyaksikan acara ini. Agar mereka semua hidupnya diubahkan menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.